sosial, politika, kamat akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah. Oh. Namu istimewa, Visip Undip, hadir mewarnai ruang-ruang akademik, menginspirasi, memotivasi. Jumpa lagi bersama saya, Sasha, dalam salah satu program siaran Visip Undip Channel, yaitu Tamu Istimewa Visip Undip, sebuah program yang menghadirkan diskusi mendalam bersama tamu istimewa yang hadir di Visip Undip, membahas kepakaran para tamu yang relevan. Untuk edisi kali ini, kita hadirkan dua tamu istimewa, yaitu John and Christy from Vietnam. How are you guys? Yeah, very good. Very good. Welcome to Yes. our sessions today. Yes. It will be like very interesting conversations. I look forward to that. Yes. Okay. So we're just going to get into the questions. First of all, could you tell us where you're from and what program or major you're currently studying at your home university? Hello everyone. My name is John. I'm currently living in Ho Chi Minh City and be a part of a student in Ho Chi Minh University of Banking. And my major is finance and I'm focusing on investment. Yeah. Okay. So what about you? Okay, hello everyone. My name is Christy. I'm from Vietnam too, and both of us are from the Ho Chi Minh University of Banking. But I different major with him from him is business administration. Business administrations. Okay. So this is the second questions for John. What motivated you to join the Students Exchange Program and choose University Diponegoro as your destinations? At first, I never think that I would have a chance to exchange in Indonesia. But after discover more about Indonesia, they make up about different Iceland, different religion, minority. So I feel really impressed. So I want to have a chance to exchange here. So this is my main reason to choose. And yeah, Undip also offered me a scholarship in one semester. And it forced me to be a part of a Visip community. Yeah. That's very interesting. The next questions will be answered by Christy. Do you remember your first impressions where you arrived in Indonesia and at Undip? Yes, about my first impression in Indonesia was the first I arrived in Indonesia. We stay at Rusunawa, and you know my biggest challenge for the language barrier. I also remember vividly the day when we went out to the local eatery and we asked for the food, and you know that there was no one speaking English with us, and so we find so struggle. So after that, I told myself that okay, Christy, you have to learn at least some bahasa. You don't need to be fluent, but at least you have to count the number, or you have to say the word like nasi goreng, sayur lontong, something like that. Yeah, that's very like the other friends say something like nasi goreng enak and something like that. Yeah. Try to be a local. Yeah. Okay, the next questions, we're going to move to the next questions. How has your academic experience at Undip been so far? It's like, are there any differences compared to your home university? So to me, they really like focus on practical knowledge. Especially we have to do a lot of presentation on the daily basics. And the second is that they also like bring me to different I don't know, but may bring me to different places to immerse in the local and explore about the cultures of Indonesian people. So this is the part of course, and it's really make me feel interesting. Yeah, so it will be like an incredible journey for you during in Indonesia, your course in Indonesia, right? Okay, the next one is, besides your academic, Christy, cultural exchange is also an important part of these programs, right? So what aspect of Indonesian cultures have impressed you the most? I would say what aspect of Indonesia that impressed me the most is the Muslim religions. You know that when we arrive here, all of the girls, they have to wear the hijab, and you know what
what impressed me the most is how the day that like they fasting. I remember in Ramadan, some like they have to follow all of the months that they have to be fasting from the sunrise to sunset. So like I thought that I really be convinced by the how Indonesian discipline with their life is, and like they have to manipulate their brand, like you have to do all the thing instead of like to forget the sense of hungry. Oh, the sense of hungry. That's very interesting because like I got to know like a new perspective from someone who just got into Indonesians. Okay. The next question is for John. Every experience comes with its own challenge. And have you faced any difficulties during your stay, and how did you overcome your difficulties? Oh yes, I think it's a part of my personal growth because when I come there, the first I want to say the loneliness, because here just Indonesian people and you are the Vietnamese people, so sometimes you feel a sense of loneliness, a sense of just like no one want to go out with you. So I need to adapt it at the first. The second is environment. You know, there's as my dormitory, there's a lot of mosquito, and sometimes in the night, many bugs they ringing, and in the morning maybe like when people like parades, so it have some noise. So we need to adapt it, and I think it's a part of my self-development, and I feel more confident up to this moment because I already mature a lot, and more confident to talk with you guys and can be like live independently. Yes. This will be like a very good experience for you, like because this is something very new for you, like in this kind of environment, something like that. That's very interesting. The next question is for Christy. What has been your favorite experience during your time at Undip or Indonesians? In terms of me, my favorite experience during my time in Indonesia is like the time that we went out with our friends. After the class session, we have so many activity, and after that, we have a lot of projects which we have to meet gather around. So we like take advantage of this kind of the projects. So we have time to hang out, to like sharing idea with each other. So that's create one of the most memorable experience for me, and also I have chance to like have the relationship with a lot of international students. Okay, that's very cool. The next question, we're going just to move to the next questions. We have to ask these questions. Have you tried any Indonesian food, and which one is your favorite so far? John will answer first, and then we'll go to Christy. So I want to say that I'm really immersed in Indonesian local food, especially I'm a Vietnamese people, so I think like the food which have a lot of similar and have common things with Vietnam. So it's easy to eat, especially when it comes to nasi goreng, one of my favorite. Or sometimes we go to a lot of eatery to try bakso, lontong, anything like this, and the taste is very nice and it's so flavorful and rich. Yes, I really like it. Full of herbs and spices. Yeah, and the one thing I'm impressed about Indonesian food that they're a little bit spicy, and they're adding a little bit salt, and so it's make them salty, and but to me I feel like flavorful, and it's really easy to eat. Interesting. Yeah. Okay, Christy, what is your favorite food? In terms of my favorite food, I have to talk my favorite food. One of the top one is bakso. You know that I have to eat bakso at least 3 times in a week because I'm a big fan. I'm addicted to bakso Urat, and my favorite local eatery behind Rusunawa is bakso SS. And the second is nasi goreng. Nasi goreng, the way that they make the nasi goreng is similar with the Vietnamese food. So like whenever I eat nasi goreng, I also remember about my Vietnamese food. So that's why like I feel like not so much familiar between the Vietnamese food and Indonesian food. Okay. Especially the chewy meatball. The chewy meatball. Oh, okay. Because like currently there's like some trend food like become viral, like Dubai chewy cookie. Have you tried that?
No, not yet. Not Maybe yet. a little bit similar, right? Yeah, a little similar. Also, the Risol, like matcha Risol, Matcha Risol. that's been viral currently. And then, like, Oh. people are just like, trying to find that food to try how is it taste and something like that. Oh, before that, you mentioned about mosquito. How you face that? Because, like, I went to the Indo market to buy some cover, like or some chemical to like cover my skin to avoid the mosquito at night. But I feel like the power of mosquito in Indonesia is really powerful. Like, I cannot choose which only. Maybe I need to cover my body with the whole. It's like with the whole body with like. Yeah, so it's really hard to avoid mosquito. Up to now, like yesterday, I also suffered from mosquito this thing. in Vietnam, there's no mosquito that much, right? Or like, I mean, they have, but it's not so seriously like Indonesia. Yeah, to me, my perspective, I feel that. Yeah. oh, in Rusunawa, you guys have like your roommates or like, Yes. Yeah, roommate. and the roommates also like exchange students or like the local students. The exchange student, and I live with a Russian friend, Russian boy, and yeah, we are the best friend up to now. I want to say that, I want to confess that I really appreciate this friendship, and yeah, he bring me a lot of joyness, a lot of happiness. And yeah, we always share the memory with each other, and up to now, yeah. When I back to Vietnam, maybe tomorrow I will back to Vietnam, and I really miss him a lot, yeah, especially get up in the morning, but without anyone's next. Look at the side, no one here, so I will miss him a lot, 100%. That's a very sad. I really understand the meaning of like losing a friendship. I mean, like got separated because of the distance and Yeah, something I want like to say that. this is the fortune of me, because some people, they do not have find a people, they do not find a good one, they do not feel the sense of belonging. So yeah, it's really hard, but fortunately I feel a great friend. Yeah. Oh, yeah. What about you, Christy? Would you like to share? In terms of me, since the day I arrived Rusunawa, I live with the Vietnamese sister. She's Haley. She also from Vietnam too. And since the day I arrived until now, I also live with her. We have a lot of similar interests with each other, hobbies, and like whenever we have the story, we always share with each other. Yes, and like everything was stranger a bit from the first day, but until now, like tomorrow she has to back Vietnam early than me. But I think that like I live with her, I'm a big sister, so like I learned a lot from how to take care of my younger sister, and yes, I still stay connect with her after the exchange. Yeah, I have to say. That's a very like touchy story. Okay. The next question is for Christy. What advice would you give to students who are considering joining a students exchange program in the future? For me, for my perspective, if you consider to want to international global perspective, if you want to step our step out of comfort zone, just stand up and make it come true. Because for me, study in another country is not, you not only learn about the international academic, but also you have to learn how to manage everything by own way. Because you stay out of your parent, you have to live independently, and like something that happened unexpectedly, you have to like control everything, and that's one of the biggest Get learning experience for me until now after 4 months living in Indonesia. What about you, John? To me, from the perspective of Asian people, they often refer some Western, like go to Germany, go to France. But to me, I never wait for the opportunity, because the opportunity never comes second. So when I received the scholarship from Undip, I never hesitate and immediately apply for this. And yeah, up to now, I feel like it's a great decision, the most choose decision that I ever made.
And yeah, I have a lot of friendship. I can live independently. I can to manage by my own self, learning everything about Indonesia culture. And I want to say it's really worthy. Yeah. Berarti, so this experience will be like a very memorable But you experience. need some experience. You need some help like financial planning, so detail, because maybe in some moment you spend a lot and Like you. like me, yeah. So just like that. Okay, thank you. Oh, before we wrap up, is there anything else you would love to share about your experience at Undip, or like a closing statement, something like that? I just want to give some appreciation, especially to my lecturer, my coordinator, Bu Davina and Bang Rupetmi for supporting us, like picking up from the airport, support throughout the process of learning and help me a lot, especially when I feel loneliness. I text directly to Bang Rupetmi, "Hi Bang, can you give me some advice?" And he also really helpful and shared with me a lot of tips to overcome these difficulties. And yeah, I really appreciate, especially my friend, my roommate, my friend here, international friend, like you guys look there. So thank you very much for creating a great scholarship. And yeah, I am really lucky to be a part of a physics community. So in the future, I hope I could be a part and contribute to the physics student. Like, yeah, thank you very much. Yeah, Oh, just thank you so much. I'm also very happy to like have you guys in here. It's such a very incredible experience, even though we just met today, but like having a talk with you is such a very insightful and fun conversations. And it has been truly inspiring to hear your story and learn about your journey as an exchange student at Diponegoro University. We hope your time at Undip continues to be meaningful, enjoyable, and full of memorable experiences. So, baik, demikian akhir diskusi kita pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di program Tamu Istimewa Visip Undip channel selanjutnya bersama tamu istimewa dengan tema menarik lainnya. Terima kasih untuk diskusi bermanfaat ini. Thank you so much, guys. Yeah, thank you very much. Yeah. Tamu istimewa Visip Undip hadir mewarnai ruang-ruang akademik, menginspirasi, memotivasi. 1 minute insight, kontribusi visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Hanani, dosen Administrasi Publik Visip Undip. Teman-teman, sebagai pecinta kopi, ya mungkin teman-teman menyadari bahwa akhir-akhir ini harga kopi itu meningkat dengan sangat tajam. Bahkan kemarin saya membaca laporan dari World Economic Forum yang mengatakan bahwa harga komoditas kopi tahun ini ya itu 16% lebih mahal dari harga kopi tahun sebelumnya. Kira-kira kenapa harga kopi itu bisa naik sangat tajam? Apa implikasinya buat saya, buat Anda sebagai pencinta kopi, bahkan apa implikasinya buat petani kopi? Apakah mereka akan lebih sejahtera? Apakah kita jadi akan menikmati kopi yang lebih baik atau kopi yang lebih buruk? Itu menunjukkan bahwa masalah kenaikan harga kopi itu bukanlah masalah yang sederhana. Ternyata di balik kenaikan harga kopi itu ada beberapa faktor yang berkontribusi penting ya dan sangat mempengaruhi kenapa harga kopi sekarang semakin mahal. Yang pertama adalah climate change. Teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa kenapa sekarang harga kopi di toko kopi langganan Anda itu naiknya sekitar 20%. Salah satunya adalah karena ternyata untuk mendapatkan biji kopi pilihan itu sekarang semakin sulit. Petani tidak bisa mendapatkan produksi kopi kualitas baik yang jumlahnya sama dengan tahun lalu karena kondisi iklim yang semakin berantakan. Bahkan misalnya beberapa waktu ini ada penelitian sederhana yang menunjukkan bahwa waktu hujan yang sangat panjang itu akan mempengaruhi jumlah kopi berkualitas yang dihasilkan. Dan implikasinya jumlah kopi semakin menurun ya, dan produksi kopi berkualitas menjadi semakin sulit untuk didapatkan. Itu salah satu faktornya. Faktor yang kedua, ternyata harga kopi itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Mungkin kita nggak pernah kepikiran kenapa harga kopi yang diproduksi di Temanggung, kemudian dibeli oleh orang di Semarang,
tapi harganya dipengaruhi oleh tarif yang dikeluarkan oleh seorang presiden di Amerika. Itulah uniknya kebijakan publik, bahwa ternyata sebuah peristiwa sederhana itu tidak pernah sesederhana yang terlihat. Ya, kenaikan tarif Donald Trump itu ternyata sangat berpengaruh terhadap supply chain internasional. Ya, supply chain internasional itu ternyata juga berpengaruh terhadap bagaimana kopi yang dihasilkan oleh para petani lokal kita mendapatkan sertifikasi internasional, kemudian bagaimana kemudian mereka mendistribusikan ke toko-toko kopi chain, ya, toko-toko kopi yang sudah sangat terkenal, yang ternyata mereka mengikuti harga internasional. Jadi pengaruh geopolitik internasional itu ternyata juga sangat mempengaruhi peristiwa yang sebegitu dekat dengan kita. Yang ketiga, ternyata harga kopi itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem distribusi, ya, yang ada di tingkat sangat lokal yang ada di petani. Ternyata petani kopi di Indonesia itu kehidupannya itu tidak hanya dipengaruhi oleh iklim, tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan mereka memproduksi biji kopi yang berkualitas, tapi juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk memasarkan dan berkoneksi secara langsung dengan penjualnya. Selama ini banyak sekali produser kopi di Indonesia, terutama di level petani, yang tidak mampu, tidak memiliki kapasitas untuk langsung bernegosiasi dengan para tengkulak kopi. Di situ juga menunjukkan bahwa kemampuan advokasi kebijakan dari komunitas petani kopi itu juga masih sangat rendah. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak terkait dengan kemampuan kita merumuskan, mengadvokasi, dan mengimplementasikan kebijakan. Kalau Anda mau belajar tentang kebijakan publik, Anda harus memahami bagaimana struktur ekonomi politik berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan berpengaruh terhadap kebijakan yang mungkin sangat sederhana. Nah, disitulah sebenarnya peran ilmu administrasi publik itu sangat besar dalam membuka tabir di balik sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa yang kelihatannya sangat sederhana seperti kenaikan harga kopi, itu ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari sisi petaninya, dari sisi produsernya, maupun peristiwa eksternal seperti tarif Donald Trump, kemudian perubahan supply chains, dan tentu saja krisis iklim yang kita alami bersama-sama. Jika Anda tertarik dengan studi-studi seperti itu di program studi administrasi publik, kita akan banyak sekali mendiskusikan peristiwa-peristiwa keseharian yang tampaknya sangat sederhana, ternyata merupakan hasil dari peristiwa kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nanti kita ketemu lagi di One Minute Insight bersama pakar dari program studi administrasi publik. Jika Anda ingin mendiskusikan isu-isu from cradle to grave, tidak ada yang tidak pernah beririsan dengan kebijakan publik, tidak ada yang tidak pernah beririsan dengan kebijakan pemerintah, maka prodi administrasi publik adalah tempat yang sangat tepat. Sampai ketemu lagi untuk One Minute Insight selanjutnya. Stay curious, stay critical bersama program studi administrasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Minute Insight, kontribusi visi untuk kemajuan dunia pengetahuan. Kata pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Halo, jumpa lagi bersama saya Randy Ega Pradana dalam salah satu program siaran Visip Undip Channel, yaitu Kata Pakar Visip Undip. Sebuah program yang menghadirkan diskusi mendalam bersama para pakar yang hadir di Visip Undip dan membahas kepakaran para tamu yang relevan dalam perspektif ilmu sosial. Untuk edisi kali ini, kita akan hadirkan salah satu pakar strategi bisnis yang paling keren di Visip Undip. Selamat datang pada Prof. Ngatno, Magister Manajemen. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Prof, ya hari ini. Okay. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas tema menarik mengenai UMKM di tahun 2026 ya, Prof, ya. Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa UMKM ini adalah tulang punggungnya ekonomi di Indonesia, Prof, ya. Ya. Bahkan banyak
konsumsi di Indonesia itu masuknya ke UMKM. Nah, melihat UMKM saat ini di tengah masyarakat, apalagi krisis geopolitik, krisis ekonomi yang secara general itu ternyata belum sembuh sejak COVID gitu, Prof. Itu kira-kira bagaimana Prof. Ngatno melihat wajah UMKM di Indonesia saat ini? Ya, ya tadi seperti Anda katakan bahwa UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia ya. Ini terbukti bisa menyumbang terutama PDB atau PDRB ya lebih dari 63% lah. 63% Iya. Juga menyerap tenaga kerja itu hampir 97% lebih. Oh, luar Iya. biasa sekali ya. Ya, di samping itu ada yang sudah mampu berkontribusi pada ekspor. Kurang lebih ya 15% lah. Ya. Maka ya tidak salah lah kalau pemerintah itu sangat concern terhadap UMKM ini. Sehingga di tahun 2006 ini bagaimana supaya UMKM itu tetap tumbuh, apalagi yang diharapkan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Setelah COVID itu kita mengalami penurunan, setelah ini sudah sembuh dari COVID, sehingga ini mulai menanjak lagi ini peran dari UMKM itu. Oke, Iya, itu. benar banget, baik Prof. Ya. Berarti memang sangat vital sekali ya Prof ya Iya. peran dari UMKM itu. Tapi memang saat ini UMKM itu sendiri kan adalah salah satu pilihan pekerjaan ya Iya. yang dibangun oleh masyarakat Indonesia itu, dan cenderung tidak mudah gitu untuk membangun UMKM. Banyak UMKM yang di tahun pertama itu justru kolaps atau jalan di tempat. Nah, kira-kira menurut Prof. Ngatno, apa sih dari sisi strategi yang harus dilakukan para pelaku UMKM untuk bisa bertahan dan survive sehingga bisa terus membantu kontribusinya, pendapatannya kepada negara gitu? Iya, memang betul ya. Jadi UMKM itu kan ya ada yang tumbuh cepat, tapi ada yang lambat, ada yang stagnan gitu kan. Nah itu semua tergantung pada masing-masing UMKM itu sendiri. Jadi tapi kalau kita lihat bahwa UMKM itu mempunyai kelebihan ya dibandingkan usaha besar gitu ya. Yang pertama itu mereka itu fleksibel. Fleksibel. Iya. Yang kedua setara dengan fleksibel yaitu lebih adaptif. Kemudian yang ketiga itu mereka punya pasar di dalam negeri itu lebih besar. Ya. Maka diharapkan dari situ, maka bagaimana kita tidak berhadapan pada perusahaan-perusahaan besar tadi, tapi kita cenderung akan memilih di mana segmen yang harus dituju atau yang harus disasar oleh UMKM itu. Kalau kita face to face misalkan dengan perusahaan besar, otomatis bunuh diri. Kalau perusahaan kecil berhadapan dengan perusahaan besar, maka biasanya kita harus memilih yaitu di niche market atau relung pasar. Lah senjata utamanya apa? Kalau kita bermain harga sama aja bunuh diri. Bermain dengan perusahaan besar kita bersaing dengan mencoba menurunkan harga, tidak bisa. Ya. Tapi lebih mengarah pada apa? Diferensiasi, ya keunikan. Maka kelebihan dari UMKM itu gimana? Mereka itu punya produk-produk yang unik, terutama produk-produk UMKM seperti batik itu memang harus mengarah pada keunikan tadi, mengarah pada inovasi, mengarah pada kualitas, bukan bermain kita bersaing menurunkan harga, nanti sama aja bunuh diri dengan misalnya batik dengan batik printing gitu ya. Kita batik tulis, batik cap itu jangan bersaing dengan yang besar, bermain dengan harga, artinya berusaha supaya bisa efisiensi sehingga menurunkan harga. Enggak, kita harus bersaing di mana kelebihan dari produk seperti batik tadi, ada keunikan sendiri, keunggulan sendiri, cerita sendiri ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi ya produk-produk UMKM itu harus mengunggulkan cerita-cerita sejarah dari produk-produknya itu sendiri. Jadi tidak mengajar bagaimana menurunkan biaya, bagaimana
Enggak, kita harus mengunggulkan di kualitas maupun di keunikan produk. Baik, tadi menarik sekali ya Prof. Jadi kuncinya salah satunya adalah menemukan dan menonjolkan keunikan dari produk-produk UMKM tersebut. Iya. Nah, sebagai pelaku UMKM kan kadang kita bekerja sendiri atau kalau beruntung kita punya partner gitu ya Prof. Iya. Nah, kira-kira gimana sih cara termudah untuk menemukan diferensiasi yang tepat untuk produk yang kita akan jual gitu? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku UMKM untuk bisa menemukan diferensiasi yang kira-kira ini bisa diterima oleh masyarakat? Seperti apa, Prof? Iya, jadi itu kan salah satu kunci dari diferensiasi tadi ya. Jadi kita harus mengejar kualitas ya, kemudian mengejar brandnya itu sendiri. Sehingga kalau terkenal batik, misalnya batik Solo itu ceritanya berbeda kan dengan batik Pekalongan, dengan batik Lasem itu punya keunikan sendiri-sendiri, sehingga itulah sebagai modal utama ya, keunggulan lokal itu harus dibawa sehingga betul-betul mereka bisa bersaing dengan dari kearifan lokal dibawa ke arah yang nasional, kemudian baru ke arah internasional, ke arah global itu ya, sehingga itu akan membawa kemajuan di dalam UMKM itu sendiri gitu. Iya. Menarik ya Prof ya. Ya. Jadi itu ya cara termudah untuk menemukan diferensiasinya. Apalagi sekarang kan kita ada di era digital ya Prof ya. Iya. Jadi pilihan kita untuk memasarkan produk kita tidak lagi offline tapi juga online. Nah, terkait itu Prof, saya sering lihat banyak produk-produk tuh yang sebenarnya mereka sudah punya kesadaran sama online. Jadi mereka biasa langsung daftar di e-commerce atau daftar di, kalau makanan mungkin di aplikator, Hailing Ride dan lain-lain. Nah, tapi banyak juga yang sudah melakukan itu tapi ternyata belum berhasil. Kira-kira sulitnya atau salahnya di mana ya Prof? Pelaku UMKM ini kok sudah go digital tapi kok belum bisa mereka itu memanfaatkan go digitalnya gitu Prof? Ya, jadi memang betul ya. Sebetulnya kalau kita tanya apakah pengelola atau pemilik UMKM itu sudah digital? Oh sudah punya WA, sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, sudah. Tapi kebanyakan mereka itu tidak produktif. Artinya tidak aktif di situ gitu. Sehingga hanya sekedar sudah punya, sudah. Instagram punya. Terus marketplace sudah. Tapi tidak digunakan secara maksimal. Padahal dari apa yang ada digitalisasi tadi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Artinya tidak hanya sekedar untuk menjual ya, tapi bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana perilaku pelanggan. Bisa digunakan untuk menganalisis keuangan. Bisa digunakan untuk menganalisis membuat perencanaan. Bisa digunakan untuk menganalisis atau membuat strategi ke depan. Nah itu yang belum banyak digunakan oleh UMKM, sehingga mereka itu hanya sekedar artinya pasif gitulah. Yang dimau itu kan mesti aktif gitu loh. Jadi kalau cerita ya, itu ada sebuah UMKM yang dulunya bagaimana pakai SMS pertama ya. Yang kedua naik pakai WA, pakai Facebook ya. Kemudian pakai Instagram. Kemudian lama-kelamaan ada tuntutan dari pelanggannya minta supaya produknya itu dilewatkan marketplace, otomatis harus dipasang di marketplace itu ya. Kemudian ini berkembang lagi, tidak hanya sekedar pasif di marketplace memasang produknya di sana, tapi juga sekarang muncul TikTok live, di Instagram live, semua itu juga harus tidak mau harus dijalani ke situ sehingga akan tumbuh gitu ya. Nah, ini pengalaman dari sebuah UMKM itu ya. Dulu itu kalau WA kan tergantung juga. Terus
Facebook juga tergantung pada follower-followernya semua kan. Iya. Iya, Instagram juga sangat tergantung followernya. Selama followernya 200 ya masih kecil. Tapi kalau sudah 2000 mungkin udah mulai mapan. Tapi kalau sudah 50.000 ada tuntutan lain gitu kan. Nah kalau sudah 50.000 mungkin akan berubah. Oh lebih baik kita pasang di marketplace. Tapi ada konsekuensinya kalau di marketplace. Yang jelas biaya. Biayanya untuk masang produk nggak ada, tapi kepotong hasil penjualannya itu sebesar 50% menurut saya. Menurut saya itu ya besar gitu. Jadi misalnya harga 2 juta, potong 10% ya kena 200.000. Nah itu menurut saya apakah nanti bisa dari pemerintah itu bisa membantu meringankan atau dari potongan dari marketplace tadi bisa diturunkan atau enggak, itu akan mendorong. Karena banyak UMKM itu juga masih keberatan untuk mempromosikan di marketplace itu juga keberatan karena adanya biaya Potongan itu ya. Potongan itu. Yang membebankan UMKM itu ya Prof ya. Betul, iya itu. Baik. Iya, iya memang banyak ya Prof ya. Apa ya namanya UMKM itu malah mereka sudah tahu harus beriklan, tapi takut karena takut biayanya meledak, gitu. Dan nanti akan menggerus profit mereka. Nah terkait dengan pembiayaan, Prof, saya menjadi penasaran karena memang untuk bisa bertahan dan menonjolkan diferensiasi kan kita butuh tenaga ya Prof ya. Dalam tanda kutip seperti darah, dan di dalam bisnis itu darah itu seperti salah satunya adalah kapital. Nah kira-kira kalau untuk UMKM sendiri Prof, bagaimana strategi pembiayaan yang bisa diakses oleh UMKM saat ini untuk supaya mereka itu bisa terus bertahan dan menyuarakan diferensiasinya sehingga mereka bisa mendapatkan pasar yang tepat gitu Prof. Apakah ada tips dan trik dari Prof supaya UMKM itu bisa mendapatkan pembiayaan yang ramah, aksesnya harusnya kemana? Karena kan kadang-kadang kita mau bikin bisnis tuh bingung gitu, mau dapat modalnya dari mana sih gitu Prof. Iya, sebetulnya modal itu kalau di secara ilmiah itu ada dua kan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan gitu kan. Seperti human capital, physical capital ya. Kalau uang, gedung itu kan fisik ya. Tetapi yang intangible, yang dikejar itu yang intangible. Oh, justru intangible-nya. Iya, jadi seperti humannya itu yang harus kuat gitu loh. Kalau yang seperti apa tadi, oh ini ada masalah permodalan. Sekarang itu pemerintah sudah menyediakan banyak jalur, ya banyak jalur untuk bisa diakses oleh para UMKM. Ya, misalnya KUR aja sudah sampai berapa ratus juta itu, yang bisa diakses oleh UMKM. Lah, yang menjadi hambatan tuh humannya, artinya knowledge capitalnya, artinya tidak bisa mengakses ke sana gara-gara apa, kemampuan membuat apa proposal atau apanya itu masih kurang, sehingga yang perlu ditingkatkan bukan bagaimana kita menyediakan dana dari pemerintah, enggak, bagaimana dari UMKM itu bisa mempunyai knowledge capital yang bisa digunakan untuk mengakses, ya baik akses permodalan, bisa akses pasar, bisa akses misalnya kolaborasi atau kerjasama dan sebagainya. Itu pentingnya jadi intangible asset, bukan tangible-nya, tapi lebih menekankan pada intangible assetnya itu. Ya. Berarti bagaimana Prof kira-kira intangible asset ini bisa dimiliki oleh UMKM? Apa yang harus dilakukan UMKM Prof? Misalnya saya founder, saya harus ngapain nih untuk misalnya bisa meningkatkan kapasitas atau mendapatkan orang-orang yang mumpuni untuk menjalankan UMKM saya gitu. Iya, jadi tadi saya katakan bahwa UMKM itu kecil ya. Ada apa kata-kata mutiara bahwa kecil itu apa? Kecil itu indah. Indah. Oh, kecil itu indah. Tapi besar lebih baik. Wah, big is better. Ya. Lah, maka gunakan kesempatan yang kecil tadi
Kecil itu indah. Indah itu artinya apa? Fleksibel, kreatif. Nah, itulah kita bagaimana UMKM itu bisa menggunakan kesempatan yang tadi fleksibel, kreatif, adaptif tadi, ya. Sehingga kita bisa UMKM itu bisa tetap bertahan, bisa tetap tumbuh terus, ya. Sehingga bisa naik kelas atau skill up gitu, ya. Ya itulah kunci utamanya di situ. Maka biasanya kalau saya itu biasanya ngajarnya pakai 3M. Apa? Yaitu ya membaca. Membaca apa? Ya dari pelanggannya itu harus kita baca. Nanti perilakunya kayak apa. Ya, kemudian mencatat. Yang ketiga, kalau sudah kita catat, kita tahu gimana perilaku pelanggan, bagaimana perilaku kompetitor. Nah, akhirnya kita juga yang tiga yaitu menginovasi. Ya, dari data pelanggan, dari data kompetitor sebagai dasar untuk membuat kita berbeda harus melakukan inovasi itu. Oke. Ya. Menarik ya Prof ya. Jadi justru harus 3M tadi itu ya Prof, membaca, melakukan inovasi, mencatat dan melakukan inovasi ya. Sehingga UMKM itu bisa naik kelas dan mendapatkan modal-modal intangible tadi supaya survive ya Prof ya. Nah, kira-kira saya pengen tahu Prof, kadang-kadang kan ketika kita sudah ingin banyak tadi kan UMKM untuk bertahan. Nah, kalau UMKM ingin naik kelas Prof, kadang-kadang kan UMKM itu kan usaha kecil menengah gitu ya. Dari kecil menuju menengah, apa yang harus diperhatikan oleh UMKM, Prof? Sehingga mereka bisa scaling up terus gitu. Iya, ciri khas dari naik kelas itu ada ciri yang pertama adalah bisa memperluas pasar. Jadi kalau UMKM itu akan pengen naik kelas, otomatis bisa memperluas pasar ya, atau jangkauan. Ya. Artinya yang dulunya hanya mungkin daerah sekitar, ekspansinya mungkin ke luar wilayah yang ada. Ya, artinya kalau dari tingkat lokal, nasional, internasional itu sebagai ciri daripada ada naik kelas tadi. Yang kedua yaitu adanya inovasi yang berkelanjutan tadi. Jadi inovasinya tidak begitu inovasi terus berhenti, tapi harus terus berusaha memperbaiki. Ya. Nah, dalam inovasi itu yang kalau disarankan di dalam UMKM jangan inovasi yang radikal. Ya, radikal itu artinya lompatan yang jauh, tapi lebih baik pada inovasi yang sifatnya incremental. Ya, berarti ada penambahan sedikit, penambahan terus tapi berlanjut terus itu inovasinya. Sehingga diharapkan nanti kalau inovasinya berkelanjutan otomatis tadi salah satu indikasi bisa naik kelas itu. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof, menarik sekali ya Prof ya diskusi kita. Tadi juga kita sudah tahu pentingnya diferensiasi untuk bertahan dan juga bagaimana supaya UMKM itu bisa naik kelas dengan ciri-ciri yang tadi Prof sampaikan. Mungkin sebagai penutup, apakah Prof Ngatno ada closing statement berkaitan bagaimana apa sih yang harus dilakukan UMKM di tengah kondisi yang sekarang itu lagi krisis supaya tetap bisa bertahan gitu sebagai penutup gitu Prof. Iya. Jadi kuncinya ya artinya semangat yang pertama. Semangat ya Prof. Ya, yang kedua serius. Ya. Jadi kunci utama seorang entrepreneur, seorang UMKM, pengelola UMKM itu apa? Jadi kalau ada alasan nggak punya modal itu alasan klasik. Ya. Sudah tidak zamannya lagi. Ya. Yang kita cari itu gimana? Keseriusan. Semua aktivitas, semua bisnis itu kalau dijalani dengan serius, diharapkan nanti akan bisa sukses ya. Juga dibarengi dengan doa yang itu lupa doa ya, penting Prof, ya. Ya itu menurut saya sarannya jangan lupa serius, jangan lupa berdoa ya. Jangan itu sehingga akan berlanjut
Baik, Gitu. Prof. Ya. Baik Prof. Ngatno, Ya. terima kasih atas diskusi kita hari Ya. ini. Baik. Baik, demikian akhir diskusi kita pada Ya. edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Ketemu lagi di Kata Pakar FISIP Undip selanjutnya bersama tamu para pakar dengan tema menarik lainnya. Sehat dan sukses selalu. Saya Randy Ega, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pakar FISIP Undip, inspiratif, informatif, inovatif. One minute insight, kontribusi FISIP untuk kemajuan dunia pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FISIP Undip Channel yang berbahagia. Salam jumpa kembali dengan saya Khalidil Amin, dosen ilmu komunikasi FISIP Undip. Nah, AI itu boleh nggak sih dalam penelitian? Ini kayaknya menarik deh buat dibahas. Nah, jadi rekan-rekan, AI itu boleh kok digunakan dalam penelitian, tapi kita perlu ingat, kita harus menggunakan AI secara etis. Nah, sebagai seorang akademisi, kita perlu melihat, apalagi kalau kita sebagai seorang peneliti yang ingin mempublikasikan artikel kita ke jurnal ilmiah. Ada dua kebijakan di jurnal yang kemudian diadopsi dalam menanggapi fenomena AI. Yang pertama adalah ada jurnal yang memiliki attitude positif terkait AI. Jadi mereka mengizinkan kita untuk menggunakan AI dalam proses penelitian dan proses publikasi atau penulisan artikel. Selama kita menyatakan tools AI apa yang kita gunakan dalam proses tersebut. Dan itu harus dicantumkan di dalam metode. Misalnya, saya menggunakan Jenny AI atau penelitian ini menggunakan Jenny AI untuk mengembangkan kalimat di bagian metode penelitian. Jadi itu yang harus kita tegaskan dalam artikel yang nantinya akan kita tulis. Tapi kita perlu sadari bahwa ada jurnal yang kemudian melarang penggunaan AI, khususnya yang bersifat generated. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka tentu kita harus pahami, kita tidak boleh sama sekali menggunakan AI dalam proses penulisan publikasi atau proses penulisan artikel, apalagi dalam proses penelitian. Maka kita perlu hati-hati. Jadi, apakah AI itu boleh dalam penelitian? Tentu jawabannya sekarang menjadi dua, boleh dan tidak boleh, tergantung kemana tujuan kita mempublikasikan artikel hasil research kita. Oke, semoga itu menjadi insight buat kita semua. Sekian One Minute Insight FISIP Undip Channel, sampai jumpa lagi di One Minute Insight berikutnya. One minute insight, kontribusi FISIP untuk kemajuan dunia pengetahuan. Gaya mahasiswa FISIP Undip, presentasi prestasi, kontribusi dalam karya nyata. Kak, besok kuliah tuh aku bingung banget mau masuk jurusan apa. Nah, kan aku sendiri tuh suka public speaking, terus suka kayak jurnalistik multimedia, dan juga suka kayak PR gitu. Enaknya masuk jurusan apa ya, Kak? Masih gampang. Kamu masuk ilmu komunikasi Undip aja. Nah, kenapa harus ilkom? Kamu penasaran? Kamu juga penasaran? Aku kasih tahu. Hai. Ilmu komunikasi FISIP Undip jadi tempat berkembang buat anak komunikasi dengan proses pembelajaran yang fun, smart, and dynamic. Nah, di sini kalian nggak cuma belajar tentang teori-teori komunikasi aja, tapi kalian juga akan dilatih untuk menjadi ahli di dunia nyata. Tentunya dengan proses pembelajaran yang kreatif dan interaktif seperti analisis media, diskusi seru, dan praktik lapangan, dijamin deh pembelajaran di ilmu komunikasi gak bakal bosan. Nah, selain itu, kalian juga bisa berekspresi lewat organisasi seperti channel kampus, LPM Opini, Badan Eksekutif Mahasiswa,
dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi, gak cuma belajar aja, kalian bisa mengasah soft skill dan menambah relasi baru. Oh iya, kalian masuk Ilmu Komunikasi Undip akan merasakan hal yang unik loh, karena kita manggil dosen dengan sebutan Mas dan Mbak. Gimana? Seru bukan? Tapi jangan salah, dosen di Ilmu Komunikasi tetap di bidangnya loh. Tapi kan di ilmu komunikasi cuma ngomong doang. Siapa bilang? Lulusan Ilmu Komunikasi, prospek kerjanya luas banget. Nih, kalian bisa jadi event planner, digital marketing, strategic planner, content creator. Habis itu kalian bisa jadi news anchor, bahkan kalian bisa jadi produser TV. Gimana? Luas bukan? Nah, Divisi Undip sendiri juga telah menjadi World Class Faculty dengan memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap dan tentunya mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Mulai dari ruang multimedia untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, ruang PKM yang membantu kenyamanan mahasiswa saat belajar, disediakannya berbagai meja dan kursi di area Visip Undip. Wow, ada kafe juga loh di Visip. Ada vending mesin juga buat bantu kalian kalau lagi pengen nyemil. Tentu saja dong, Visip Undip ada coffee maker biar mahasiswa 24/7 siap buat nugas. Ada juga nih kandang burung dan disediakan ayunan langsung oleh Pak Dekan biar mahasiswa nggak stres nugas mulu. Gimana? Udah tertarik masuk Ilmu Komunikasi Undip? Aku tunggu kalian di pendaftaran Ilmu Komunikasi Undip 2025. Ilmu Komunikasi, fun, smart, and dynamic. Salam komunikasi. Bye, Koms! Gaya mahasiswa FISIP Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Gaya mahasiswa FISIP Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Aku nyesel masuk Ilkom Undip. Ya, itu aku. Aku suka mikir deh, kenapa ya bisa terdampar di sini? Pandai ngomong kagak, sering belibet, udah pasti. Udah gitu, tugas-tugasnya yang becibun. Makin insecure deh. Apalagi kalau ngeliat orang lain yang lebih percaya diri, lebih aktif, lebih pinter. Sementara aku cuman orang yang udah nyaman sama zona aku sendiri. Rasa takut untuk melangkah keluar ini sering bikin aku bertanya-tanya, is this the right path? Komunikasi organ. Sampai tiba-tiba komitmen udah tahu. Iya, kamu. Menurut saya, komunikasi organisasi adalah segala bentuk komunikasi yang prosesnya terjadi dalam suatu hierarki dan adanya distribusi pekerjaan. Everything was like magic since then. Ternyata ketika kita buka mata, ada banyak sekali kesempatan yang menanti. Sebut saja seperti diajar sama dosen-dosen yang berkualitas. Matkul-matkul di ilmu komunikasi itu relevan juga loh sama kehidupan kita sekarang. Kompor yang diajar Mas Busnar itu. Iya, Mas Busnar. Yang lu dapet insight-nya apa? Kita tuh kalau di organisasi itu kita diajarin memimpin. Kalau gue tuh ini sih kayak di dalam organisasi itu banyak hal yang bisa kita praktekin di dalam kehidupan kita. Itu gue setuju sih. Tapi yang paling penting menurut gue sih bagaimana kita cara memanajemen sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Oh iya benar. Benar. Fasilitas yang ditanya
Banyak banget. Udah pasti berkualitas dan mendukung pembelajaran di kampus. Selain fasilitas, lingkungan di FISIP ini asik banget. Bisa ketemu banyak teman yang sefrekuensi, juga membuka kesempatan untuk mengembangkan skill melalui organisasi. Pokoknya di sini tuh tempat orang-orang spesial deh. Semua ini gak akan terwujud kalau aku gak berani ambil langkah ke arah yang lebih baik. Let me remind you that everything you want is just on the other side of your comfort zone. So that's my journey in Ilkom Undip. What's yours? Gaya mahasiswa FISIP Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Wawasan isu sosial politik mata akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. FISIP Undip Channel, stay tuned, keep on watching, yeah.